Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak semuanya, siswa-siswi SMP Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, beribadah dan belajar di rumah. Mudah-mudahan semua kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan rukun Islam yang pertama, yaitu membaca dua kalimat syahadat. Tiba gilirannya yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Dalam melaksanakan ibadah sholat, anak-anakku semuanya, sebelumnya itu ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, yang sering dalam kajian fikih dinamakan syarat. Jadi syarat ini sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Ada yang namanya syarat sah sholat. Artinya jika ada beberapa bagian dari syarat sah ini tidak kita lakukan, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Ya, tidak sah. Apa saja syarat sah sholat itu? Ada 5. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, ada menutup aurat. Yang keempat, masuk waktunya sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Anak-anakku, pada kesempatan ini tadi ada bagian yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Pertanyaannya, ini apa perbedaan antara hadas dan najis? Seringkali ada kerancuan antara najis dengan hadas. Secara sederhana barangkali Pak Sirot ingin menyampaikan, yang namanya hadas dengan najis itu dibedakan, bahwa kalau najis itu wujudnya kelihatan, nampak. Tetapi kalau hadas itu tidak nampak. Misalnya najis kotoran ayam, kita tahu bahwasanya oh ini ada kotoran, wujud najisnya itu nampak. Tetapi kalau hadas tidak, anak-anak. Kalau hadas itu nggak nampak. Misalnya, maaf, kentut. Nah, siapa yang tahu wujudnya kentut? Nggak ada yang tahu. Misalnya juga persentuhan antara laki dengan perempuan yang ajnabi atau bukan mahramnya, atau kalian bersentuhan dengan teman kalian, laki dengan perempuan, ketika sudah wudu terus kemudian bersinggungan kulit. Nah, seperti itu. Maka wudumu batal karena kamu berhadas. Lah, persentuhan itu tidak ada wujudnya. Nggak ada kayak misalnya habis sentuh terus kemudian bendol kayak apa, itu kan enggak seperti itu. Jadi hadas itu enggak nampak. Kalau najis wujudnya nampak. Terus bedanya yang lain, setiap kali mau melakukan mensucikan dari hadas itu harus ada niatnya. Tapi kalau untuk najis tidak perlu niat. Misalnya ada kotoran ayam di musola ini, ada ayam terus kemudian
mengeluarkan kotoran, maka tinggal disucikan begitu saja tanpa harus nawaitu mensucikan kotoran, tidak perlu. Nah inilah perbedaan antara najis dengan hadas. Dan yang paling kelihatan anak-anakku sekalian, yaitu bagaimana cara mensucikan hadas dengan bagaimana cara mensucikan najis. Ini yang berbeda. Kalau mensucikan hadas itu kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Ini hadas. Jika tidak ada air maka bisa digantikan dengan tayamum. Kalau untuk najis, maka jika najisnya itu masuk kategori najis ringan, cukup dipercikkan air. Jika najisnya pertengahan, dengan cara diguyur sampai hilang wujud najisnya. Jika najisnya termasuk najis berat, maka dicuci atau disiram sebanyak 7 kali, yang salah satu bilasannya pakai menggunakan tanah. Nah ini perbedaan antara hadas dengan najis. Barangkali itu pada kesempatan ini yang bisa Pak Sirot sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembedaan mana hadas mana najis, ilmu kita bertambah pada kesempatan hari ini, dan pelaksanaan ibadah kita semakin mantap, dan hingga akhirnya kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa Pak Sirot sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.